Oke, selamat malam. Izin melaporkan progres untuk pengerjaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syalna Faris dengan NIM 0526262205, Prodi Sistem Informasi dari UPB JJ Yogyakarta. Di sini sebenarnya saya sudah mengerjakan ya, cuman entah kenapa recordnya itu tadi stuck di tempat lain ya, kayak nge-freeze gitu. Terus mungkin ini sedikit menjelaskan ya, untuk progres yang sudah saya kerjakan itu diambil dari modul panduan tugas ketiga ya. Dan sekali untuk recordnya tadi nge-freeze. Oke, mulai dari transaction ya. Untuk transaction mungkin yang di sini bisa aku coba ya, karena saya sudah melakukan transaction tadi, cuman ketika pada step untuk import ke GES atau Ubuntu itu ada error. Jadi ini bisa aku praktekkan lagi. Untuk yang pertama tuh di sini ada commit-nya. Commit itu caranya pertama masuk ke database ya. Database. Nah, ini terus routines. Nah, ini create new routine. Ini transaksi 1 sampai 5 ya, tadi udah mencoba. Terus ini hapus. Terus di sini langsung saja untuk mengerjakan menambahkan user baru ya, karena terakhir tuh tadi udah ada untuk pasien Tito ini. Nah, ini udah diganti jadi Septin ya, ID-nya 6. Ini aku coba lagi aja untuk bikin baru. Langsung script izin start transaction, terus insert untuk pasien di pasien, nama pasien, alamat pasien, garis values-nya adalah daftar bawah values ini 10, terus namanya Tito ya, samain aja. Terus Jalan Cokro Aminoto. Nah, misal ya, ini nomor 45. Terus jenis kelaminnya adalah laki, karena di sini saya define kemarin tuh pakai string. Jadi langsung select all from pasien untuk tampilkan tabel pasien setelah create dia transaction ini. Oke. Dan begin transaction.
Kenapa? Oke, insert info pasien, jadi pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, values, go. Kenapa nih? Apa ya? Chain transaction into pasien, ID pasien, nama pasien, kenapa nggak bisa? Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4. Apa ini harus digabungin? Kenapa ya? Jenis kelamin. Walah, ini kurang koma. Oke, kelewat. Go. Ini udah berhasil, langsung saja aku execute. Nah, di sini nambah, cuman dia itu harusnya nggak nyimpen ke database karena nggak ada apa ya, komen, nggak ada komen untuk komitnya ya. Komitnya itu belum di-define. Di sini dijelaskan juga tanpa komit sehingga hasilnya tidak akan masuk. Jadi silahkan diganti. Untuk tambahannya adalah di sini ada komit. Oke, di sini aku reload. Sorry. Komit. Aku reload. Nah, ini 10 belum menyimpan ya. Ini aku bikin lagi aja untuk transaksi kedua. Ini aku ngopi dari sini. Ini transaksi 2. Ini di drop. Oke, terus ini aku tambahin commit. Go. Ini kedua ya. Ini aku execute. Nah, ini Tito ini ada nih. Nah, dengan ID 10. Nah, ini muncul ya. Jadi dia kesimpan karena ada commit. Nah, ini buat dia nge-approve gitu ya. Semacam dia tuh meng-approve dari transaksinya untuk menyimpan ke database. Terus lanjut ke rollback. Untuk rollback ini dia tuh sifatnya itu ngensel dari query atau operator yang di-define di sini. Di sini tuh dia ada update nama pasien dari Poppy menjadi Danar ya. Di sini tuh di rollback. Meskipun ada commit, karena ada rollback, dia kayak ngensel gitu. Jadi terpaksa di sini tuh kosong. Jadi tidak ada perubahan untuk update ini ya. Oke, yang ini namakan transaksi 3 ya. Terus start transaction, terus update pasien, terus set nama pasien
Ini aku rubah ya dari Tito menjadi Danar, lalu where ini buat nyari ID pasien si Danar, si Tito tadi. Ini ID-nya 10 ya, terakhir tadi ya Tito. Terus di sini aku tambahin rollback. Ini untuk cancel update-nya ini, operasi update-nya ini. Terus ini aku tambahin commit. Lalu select all from pasien. Ini untuk menampilkan tabel ya. Langsung saja go. Ini berhasil, ini aku eksekusi. Nah ini dia cancel ya, jadi nama Tito ini nggak berubah. Untuk merubahnya ini ada di step selanjutnya ya. Jadi di sini bikin dua operator untuk create atau insert, terus dia di rollback atau di cancel, lalu selanjutnya itu ada update ya, update ini untuk yang ganti nama. Nah, aku copy dari sini aja. Transaksi keempat ya. Transaksi keempat. Ini misal 11 ya idenya. 11 tak ganti nama ini Budi. Ini jalannya sama, cuman beda nomor rumahnya. Terus di sini itu ada rollback. Lalu di bawahnya itu ada update pasien. Nama pasien itu ganti nama pasien ID Danar ya. Septin ya. Danar karena yang tadi belum berhasil ya. Danar terus where ID pasiennya adalah 10. Oke. Ini commit select all from pasien ini N ya, harusnya yang ini insertnya itu dia ke rollback atau ke cancel, terus yang berjalan tuh yang update ini ya. Oke, langsung aja go. Transaksi 4 ini langsung saja execute. Nah ini Tito berubah menjadi Danar dan Budi dia nggak create ya. Kurang lebih seperti itu untuk rollback ya. Terus di sini ada checkpoint. Untuk checkpoint itu dia terdapat ini ya, state save point ini namanya poin 1. Jadi nanti untuk kan ada 3 nih, ada 3 action operator insert semua kebetulan. Untuk insert yang pertama tuh ini tetap jalan, cuman insert yang kedua ini ke rollback terus balik lagi ke sini. Jadi ini yang jalan tuh cuman yang ID 7 sama 9 ya, bisa manif. Ini langsung aja aku coba untuk transaction 5 ya. 5
Ini aku drop. Ini save point ya. Untuk ID-nya 12. Budi ya. Nomor 10. Ini berubah jadi point. Save point, namanya point 1 ya. Terus ada insert value. Ini bakal diganti ya, atau bakal di cancel. Ini namanya adalah Tina. Ini nomor rumahnya 12. Terus ini perempuan. Terus di sini tuh ada rollback to save point 1 ya. Diharapkan nanti balik ke sini ketika rollback ini dijalankan. Jadi dia bakal balik ke yang pertama, insert pertama. Terus terakhir ini ada insert lagi. Insert untuk pasien. Untuk ID-nya aku ganti ya. 14. Di sini 13. Ini aku ganti nama Cahyo. Ini pasien baru. Ini paling aku ganti 102 gini. Di sini commit, terus select from pasien. Oke. Nah, ini untuk transaksi 5 langsung dijalankan ya. Jadi untuk Tina tadi nggak ke create karena commit, dia di rollback ke yang pertama. Budi, akhirnya Budi jalan, sama Cahyo juga jalan. Untuk checkpoint seperti itu ya, atau save point. Terus trigger ya. Trigger ini ada 2 untuk setnya before sama after. Ini tergantung apa aja yang operator yang dijalankan dan set apa yang diberikan. Di sini prakteknya itu kan ada tabel baru nih untuk obat dan transaksi obat. Jadi di sini tuh udah ada obat, terus ada stoknya berapa, terus nanti kalau misal ada transaksi baru atau pasien yang beli obat, jumlahnya berapapun itu nanti bakal berkurang karena trigger. Jadi trigger itu di set. Nah ini tadi udah bikin ya. Untuk triggernya itu kurang lebih seperti ini. Jadi dia bakal baca jumlah transaksinya, jumlah obatnya itu berapa, dia bakal ngurangin ya, ngurangin stok berdasarkan obat yang dipilih. Untuk flow-nya kurang lebih seperti itu. Ini untuk triggernya, ini tabelnya transaksi obat. Ketika ada insert baru, dia bakal ngejalanin ya. After insertnya ini ya, eventnya insert. Itu ini aku coba cek ya, misal si Budi mau beli salep kulit ya, ini ada 30, dia beli
3 ya, misal. Ini coba insert. Ini misal Budi ya. Nah, ini Budi, dia beli obat salep, jumlahnya 3. Harganya 15.000 sehingga menjadi 45.000. Go. Go. Nah, ini cek si obat dulu. Nah, ini ID pasien 12 Budi, dia membeli obat 5 atau salep sejumlah 3. Nah, ini cek yang tadinya ada 30 karena berkurang 3 menjadi 27. Ini untuk trigger ya. Trigger ini bisa bermacam-macam tergantung implementasi. Nah, untuk implementasi di sini itu menggunakan metode untuk ketika ada transaksi baru. Begitulah kurang lebihnya untuk implementasi yang ada di modul ini. Terus lanjut untuk replikasi ya. Untuk replikasi ini juga sebenarnya saya sudah mencoba. Ini ada saya sudah menyiapkan 2 komputer ya. Untuk komputer pertama itu Windows, ini atau hostnya. Terus untuk komputer kedua itu saya pakai VirtualBox. Di sini saya menggunakan Ubuntu ya. Ubuntu seri 20, versi 20 ya. Ini namanya itu Lubuntu. Lubuntu ya, 20. Terus saya juga sudah mengonekkan menggunakan network tipenya itu bridge adapter ya. Jadi dia tersambung menggunakan jaringan yang sama dengan mouse-nya. Karena di sini saya menggunakan WiFi ini, jadi untuk ngeceknya itu cukup pakai wave-config. Nah, ini IP yang didapat itu 192.168.110. Lalu yang di host atau di Windows itu IP saya ini 192.168.113 ya. Jadi di sini saya sudah ekspor. Perlu ngekspor dulu ya untuk database rumah sakit ini. Lalu saya menggunakan sharing folder ya. Sharing folder. Nah, ini foldernya adalah VMshare. Kalau di sini ada di bagian download. Nah, ini VMshare. Nah, ini DB rumah sakit udah saya sediain. Ini hasil ekspor dari masternya ya. Master. Terus di sini di slave-nya ini saya bikin database kosong, terus saya import dari sini. Nah, tadi itu sempat ada error ya sama sama transaksinya, mungkin karena ada yang masih belum benar atau perbedaan versi gitu. Intinya tadi aku disable ya, aku hapus untuk transaksinya yang ada di sini tadi. Terus aku coba import ulang, itu berhasil. Jadi hasilnya seperti ini. Atau mungkin aku coba ulang ya, aku drop untuk database rumah sakit. Ini udah replicated. Replicated, ini drop.
Ini nih. Oke, aku bikin baru ya rumah sakit. Ini kosong, terus import dari ini dari rumah sakit. Oke, mungkin ini bakal aku ulang ya karena datanya update-nya dari percobaan kedua ini. Ini aku ekspor. Harusnya ini, sorry. Tabelnya ya, bukan database-nya, harusnya bukan tabelnya. Oke, ini rumah sakit. Ini aku pindah ke sini, PM Share. Terus dari sini kita perlu import. Nah, ini import. Nah, ini errornya kayak gini ya. Nah, kenapa ya? Ini kayaknya belum support. Perlu upgrade MySQL, padahal untuk versinya itu sama. Saya mendownload versi yang sama pakai 8030. Di sini juga sama. 8030. Untuk PHP-nya juga sama 8030. Nah, itu entah kenapa error, tapi ketika aku ekspor dengan yang berbeda, itu masih bisa. Di sini menggunakan rumah sakit. Ini masih kosong. Ini perlu aku ekspor ulang dengan routine-nya. Ini aku hapus ya. Ini aku drop semua. Lalu saya ekspor ulang. Ini rumah sakit yang kedua. Copy. Terus ini aku coba untuk import rumah sakit yang kedua. Nah, ini berhasil ya. Berhasil, datanya juga terbaru. Ini udah Cahyo, Budi, Danar untuk update-nya ya. Lalu untuk implementasi master sama slave-nya, ini saya sudah nyoba ya. Saya sudah nyoba, cuman ada kendala. Kendalanya adalah replication di sini itu untuk read IO-nya itu dia nggak jalan. Nah, slave IO ini nggak jalan. Kalau dicek itu dari sini ya. Show slave status /key. Nah, ini dia nggak baca binary dari master ya. Binary log-nya itu nggak kebaca. Terus
Nah, ini Slave IO-nya masih belum jalan ya. Ini no, runningnya no. Terus untuk hmm, untuk yang di sini juga sama ya. Ini juga no. Jadi tadi udah nyoba untuk berbagai cara itu masih belum ketemu. Ini uh, pertama itu tadi bikin beberapa akun ya dari masternya ini. Ada user account ya. Ini pertama itu bikin admin satu, lalu bikin replication atau RPL nih. Ini juga nggak bisa. Ini nggak bisa semua. Udah nyoba berbagai akun. Ini juga nggak bisa ya. Saya udah mengikuti step-stepnya ini. Mulai dari konfigurasi my.ini. Ini server ID, MySQL binary-nya. Ini DB-nya apa? Ini nggak bisa ya. Ini udah di set. Ini ngambil dari sini ya. Di awal konfigurasi. Terus apa lagi ya? Udah nyoba berbagai cara ya. Ini statusnya juga udah muncul. Untuk status replikasi. Ini primary status. Ini juga muncul. Ini udah sesuai ya. MySQL bin-nya. Ini aku coba lagi deh. 9766. 9766. Ini udah aku set juga nih, ceng hostnya menjadi host API Windows-nya tadi 1.3, terus usernya RPL, passwordnya sama RPL, master log filenya MySQL binary atau bin, terus nolnya 5 digit, tambah 1 digit. Jadi ada 6 digit, ini sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 digit, nolnya 5. Terus master log post atau position ini ya, 9766. Oh, sorry. Ini di stop dulu. Nah, ini update. Terus start. Ini lihat statusnya dari sini ya. Nah, ini udah benar. Bin. Tapi statusnya masih no. Terus slave IO nih. Terus di sini aku coba full start ya. Full start tuh buat jalanin semuanya itu juga masih belum bisa. Terus tadi juga udah nyoba buat masuk ke MySQL servernya dari sini ya, dari Ubuntu. Ini tuh tadi saya pakai sudo nih, sudo MySQL usernya REPL, terus IP-nya ini 1.3.
sudo mysql menarik, atau admin aja ya. Admin 1 admin. Kenapa bisa ya? Salah password. Karena ini bingung ya. Ada di 2 user. Admin. Cek password coba. Oke. Kenapa tidak mau? Sorry try again. Untuk pingnya masih bisa ya. Cuman tadi tuh udah bisa mau. Cuman kenapa ini nggak mau? Apa salah password? Ini apa ya? Kok nggak mau? Atau gini ya. Ini aku coba metode terakhir ya. Dari sini ini change rekonfigurasi baru ya. VPL. Terus hostnya ini server ID-nya aku samakan ya. Sembilan enam puluh. Oke. Oke. Ini sumnya aku restart ya. Restart. Ini udah running lagi. Ini hostnya 192.813. Go. Nah ini berhasil ya. Berhasil cuman masih IO thread-nya itu masih belum mau. Ini malah belum mau semua. Ini aku restart. Nah ini nggak jalan semua ya. Ini aku coba untuk
full start. Nah, ini nggak mau juga nih. Oke, jadi kendala dari saya ini terkait replika IO thread-nya itu masih belum jalan, dan udah nyoba beberapa metode ya, dari pakai artikel ini juga sama, apakah entah kena blokir dari Windows-nya ini. Cuman tadi untuk nyoba yang login MySQL dari guest ke hostnya itu bisa. Jadi itu sempat bisa karena recordnya itu nge-freeze ya, jadi nggak bisa menunjukkan lagi. Dan kebetulan nih nyoba lagi tuh nggak, sekarang udah nggak bisa lagi. Nah, ini sebenarnya udah ini tuh sederhana ya, cuman entah kenapa tuh masih belum bisa dan belum menemukan solusinya. Jadi mungkin cukup sekian ya laporan dari saya terkait pengerjaan tugas ketiga dari matkul basis data. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih ada yang belum berhasil, dan jika ada salah dari saya mohon maaf ya, kurang lebih. Ini mungkin cukup sekian dari saya dan terima kasih.